Berarti kan perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ini sudah berpikir bahwa mereka pun tidak hanya membuka sepitada, mereka sudah bisa melakukan suatu usaha yang membantu ekonomi keluarga, termasuk belanja. Saya dulu dikasih bulanan supaya bisa mengatur uang sendiri. Jadi kalau saya tidak bisa, kalau saya tidak bisa mengatur belanja, bisa-bisa saya tidak bisa jajan lagi kehabisan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Puku TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Seperti biasa, Women's Corner menghadirkan perempuan-perempuan yang inspiratif, yang selalu memberikan kita pencerahan ya dalam menjalani hidup ini dengan semangat yang mereka akan sampaikan di wawancara kita hari ini. Hari ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Randa Hajah Neng Muhaibah MM, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, ya. Selamat malam para pemirsa. Iya, Bu, saya tahunya Ibu ini dulu di ke Dinas Bapenda ya. Iya. Sekarang udah menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Nah, apa aja nih kegiatan Bu belakangan ini mau menghadapi kemerdekaan RI ini Bu? Alhamdulillah, kita tahu sendiri dari dulu, dari zaman kita kecil dulu, kalau menghadapi kemerdekaan RI kita sibuk. Kalau kecil dulu kita sibuk jadi peserta, lomba apalah, makan kerupuk, lari karung, dan sebagainya. Tapi sekarang sibuk kita sudah berbeda. Kita justru di kampung kita sendiri, kita sibuk ngurusin untuk persiapan lombanya. Nah, untuk di kantor sendiri juga kita sibuk mengurusin persiapan lomba. Kemudian tadi pagi kita ada ikut berpartisipasi pembagian bendera untuk dalam rangka HUT RI yang ke-79 ini. Jadi memang tesnya lain ya Bu ya? Iya. Jadi lebih mendorong masyarakat bahwa begitu berharganya bendera merah putih untuk Indonesia. Saat ini saja kita tidak berjuang lagi untuk mendirikan bendera di depan rumah kita. Bagaimana 79 tahun yang lalu, begitu beratnya untuk bisa mengibarkan bendera. Oke, pemirsa, sebelum kita lebih jauh kiprah Ibu Neng Muhaibah di Dinas Perindustrian, kita pengen korek-korek dulu ini seperti apa Bu Muhaibah masa kecil ya. Bu Neng, saya tertarik nama Ibu Neng ini orang Sunda atau gimana nih Bu? Bu Neng Muhaibah. Karena Nengnya ya? Tidak ada Sunda sama sekali sebenarnya. Iya, jadi sejarah malah ya, sejarah sedikit. Jadi orang tua saya untuk mendapatkan saya itu cukup lama. Itu 9 tahun pernikahan, baru mereka bisa mendapatkan saya. Maka kakek saya dulu yang memberikan nama kepada saya itu sebenarnya Neng Muhaibahnya hanya sepotong, Neng Muhaibah Bagawanti. Tapi Bagawantinya tidak dimasukkan ke ijazah karena kepanjangan pada satu waktu SD, sehingga Neng Muhaibah saja. Itu ada artinya. Kalau menurut orang tua saya, dari susah-susah menjadi senang gitu kan. Dari susah mencari keturunan, tiba-tiba dapatlah saya. Jadi keluarga itu menjadi senang. Bahasa Arab ya Bu Muhaibah itu rasanya. Sepertinya memang sepertinya agak unik Bu. Mungkin di Indonesia satu-satunya ini. Iya, saya ingat dulu pas tes universitas, pengumuman di Unsri udah nggak ada orang lain. Kalau yang namanya Neng Muhaibah ya saya sendiri lah. Tapi asli mana Bu jadi? Aslinya kalau dulunya kita kan di Kabupaten Lahat sebenarnya, tetapi sekarang kita menjadi bagian dari Kabupaten Paklawang. Oh iya, jadi bukan orang Sunda nih, asli Sumsel. Iya, asli Sumsel. Oke Bu, nah jadi sebelum Ibu berkarir sebagai pegawai negeri, kemudian sudah menjadi kepala dinas di Bapenda sampai 7 tahun ya Bu ya. Terus sekarang di perindustrian, cerita sedikit seperti apa riwayat pendidikan Ibu dari SD sampai kuliah S2-nya di mana Bu? Dan kemudian apakah memang cita-cita Ibu menjadi seorang birokrat kayak gini Bu?
Kalau masa kecil dulu kalau ditanya cita-cita, saya itu cita-citanya mau apa? Wah, mau keliling dunia gitu kan. Seorang anak kampung yang kampungnya cukup jauh pada saat itu, tetapi bercita-cita untuk keliling dunia. Itu dulu cita-cita saya, kata cerita orang-orang tua saya gitu. Kalau ditanya masih kecil kan belum ngerti apa, oh mau keliling dunia gitu cita-citanya. Jadi saya itu masa kecil saya itu di kampung, kebenaran kakek saya dulu punya jabatan pada saat itu kan. Saya karena 9 tahun baru dapat saya itu, saya salah satu anak yang cukup manja. Apa yang saya mau kakaknya harus ada, bukan harus ada, diadakan gitu kan. Jadi berpikirlah, yang berpikir justru kakek saya bahwa susah Neng ini kalau sekolahnya di sini. Jadi saya hanya mengenyam pendidikan SD di kampung, SMP saya sudah dibawa ke Palembang. Jadi saya SMP, SMA, kemudian SMA-nya saya juga masuk salah satu sekolah negeri di Palembang, kemudian lebih tepatnya SMA Negeri 3 Palembang. Yang pada saat saya masuk di situ luar biasa, itu SMA 3 itu salah satu SMA favorit yang ada di Palembang. Kuliah jauh sudah dari orang tua di jauh, orang tua di kampung memang sepertinya memang diajarin supaya bisa lepas lah dari kemanjaan dari orang-orang yang sekeliling, semua memanjakan saya karena susahnya untuk mendapatkan saya tadi. Jadi sehingga saya memang disengaja supaya mandiri, dan itu sepertinya berhasil. Bahkan sudah terlalu mandiri barangkali saya, kadang-kadang seperti tidak butuh lagi untuk ada yang ini. Itu ada ininya juga, ada kesusahan. Karena awal-awal saya sering menangis. Gunting kuku pun saya nggak bisa. Dulu kan zaman kita nggak ada gunting kuku, zaman saya dulu. Jadi kalau gunting kuku itu pakai silet. Aduh, selalu luka. Awal-awal yang selalu luka. Mau menyuruh orang kan nggak ada, karena jauh. Takut juga. Tadinya sebelum saya itu, bayangkan, saya selalu digunting kuku, disisir rambut gitu kan. Dan semua itu harus mandiri, mengurus barang sendiri. Termasuk belanja saya dulu dikasih bulanan, supaya bisa mengatur uang sendiri. Jadi kalau saya tidak bisa, kalau saya tidak bisa mengatur belanja, bisa-bisa saya tidak bisa jajan lagi, kehabisan uang. Jadi saya mengatur diri dari SMP, saya sudah dikasih uang bulanan, silakan diatur sendiri. Kemudian pas kuliahnya saya di Unsri, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian saya melanjutkan juga S2. Karena pada saat S2 saya sudah bekerja, jadi saya mengambil kelas malam di Universitas Tridinanti, Palembang. Pada saat itu kita kuliah memang benar-benar kuliah setiap hari. Jadi pulang kerja ke Tridinanti kita kuliah dan sampai jadi pagi selesai. Bekerja sampai sore, langsung lanjut malam. S2 ya kan, pada saat itu memang belum booming sih untuk S2-nya. Jadi kita sudah ikut S2. Setelah itu kalau sekarang ini kan udah jarang sekali orang yang tidak S2 itu. Kalau pada saat itu memang masih jarang orang-orang yang, karena belum ada yang dipermudah seperti sekarang, karena memang benar-benar harus kuliah dulu kan begitu. Sebenarnya pengen jadi guru ya Bu ya? Sejarahnya dulu sebenarnya saya itu nggak tes, dulu kan ada yang tes. Itu. Jadi kita dulu diarahkan oleh guru kita. PMDK ya, zaman dulu gitu. Oke, kemudian lulus kuliah, apakah langsung pegawai negeri atau seperti apa Ibu? Boleh. Saya salah satu yang cepat laku. Masih kuliah, saya sudah menikah, tapi sudah di semester terakhir, tinggal KKN pada saat itu. KKN sama ujian skripsi. Kalau dulu kan habis mata kuliah dulu baru cinlok Bu sama kawan kampus? Enggak, jarak saya jauh justru. Suami saya pada saat itu sudah bekerja. Sudah bekerja. Saya pada saat kuliah saya asisten dosen sebenarnya. Iya, saya salah satu asisten dosen yang memang pada saat itu dikader untuk menjadi dosen. Namun karena saya menikah sebelum saya selesai, tidak kesampaianlah saya untuk menjadi dosen. Jadi pengangguran saya sempat ya? Selama 6 tahun, karena begitu saya menikah tahun. Itu
sulit sekali saya mendapatkan izin untuk dapat bekerja. Walaupun pada zaman itu bekerja itu masih hal yang mudah. Kalau kita daftar, ikut tes, insya Allah lulus. Itu karena memang masih kurang pada saat itu tenaga ini di ya 80-an ya 80 berapa 88-an. Jadi memang masih dibutuhkan. Tapi karena memang kita kebenaran saya juga hanya 04 bulan, kemudian hamil kan, jadi disibukkan oleh anak, kemudian 3 tahun umur anak yang satu hamil lagi kan, dapat anak 2. Setelah anak yang nomor 2 TK baru saya bekerja. Itu pun atas izin suami dan memang ada peluang ke situ ya, ada peluang. Kemana itu Bu? Dulu saya di Kementerian Pendidikan, karena kan latar belakang saya awalnya saya di Kementerian Pendidikan, kemudian beberapa tahun kemudian misbar ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat itu awal karir saya di Bapenda itu dari nol. Saya di UPTB Kota Lubuk Linggau, Samsat Kota Lubuk Linggau ya. Oh, dari Linggau dulu. Iya, dari Linggau dulu sampai saya pernah jadi Kasubag TU di UPTB sana. Kemudian masih karena anak saya nggak ada yang ikut. Waktu saya ke Linggau, saya hanya sama suami. Kemudian saya mengundurkan diri dari Kasubag TU, kembali menjadi staf di Dispenda Provinsi, kembali ke kantor pusat ya. Nah, kemudian dari situ saya menjadi kasih, beberapa kali menjadi kabid, dan sempat menjadi PLT kepala dinas, dan alhamdulillah menjadi kepala dinas di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan lebih kurang 7 tahun. Jadi tahun berapa tuh berarti Bu? 2018-an kali ya? 2015 kali ya? 2017-an kali ya? Iya. Dan sekarang di perindustrian ini baru 1 tahun? Iya, September ini nanti 1 tahun. Oke. Bu, kan zaman sekarang Bu, ASN ini kan jadi rebutan ya Bu ya? Apa sih enaknya jadi ASN dan mungkin juga suka dukanya lah sebagai ASN ini? ASN itu sebenarnya tidak beda sih sama, kalau menurut saya, dengan profesi lain seperti saya jurnalis, di sini ya jurnalis. Tinggal tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau tipe saya, kalau saya sudah bekerja itu serius, dan saya tidak pernah tanggung-tanggung. Pekerjaan yang ditugaskan ke saya, insya Allah saya selesaikan. Dari saya staf dulu saya begitu. Kemudian pada saat saya menjadi kasih, sesuai dengan tupoksi saya sebagai kasih, saya juga akan menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya. Dan jarang sekali saya berhutang pekerjaan. Jadi begitu ada pekerjaan itu harus tuntas. Tanpa ditanya sama atasan saya pun akan menuntaskan pekerjaan saya. Tuh, sampai menjadi kabid juga, dan alhamdulillah sempat menjadi kepala dinas di Bapenda, kemudian sekarang di dinas perindustrian sama. Apa yang menjadi tugas saya yaitu harus selesai. Kawan-kawan yang di dinas yang sekarang di perindustrian ya harus mengikuti. Saya susah sekali kalau ingin berhutang pekerjaan gitu. Jadi kalau ada pekerjaan yang selesai, yang ditugaskan itu akan saya tagih terus sampai pekerjaan itu selesai. Semua pekerjaan kalau menurut saya penting. Jadi tinggal prioritas. Ada yang harus lebih cepat selesai, ada yang bisa dibelakangkan selesai. Tapi semua pekerjaan itu penting. Ya, jadi mungkin praktis kayaknya nggak ada dukanya ya Bu ya di ASN. Apa ada Bu? Boleh nih dibeberkan. Kalau bagi saya sih di ASN antara keluarga Bu, waktu dengan keluarga apa tersita atau gimana Bu kalau di ya pada saat kita tergantung kita sih mengatur waktu. Kita kan untuk ASN kan lebih banyak sih. Apalagi sekarang kita Sabtu Minggu kan libur. Ya pada saat kita libur ya kita quality time lah sama keluarga. Iya. Jadi nggak terlalu, maksudnya antara keluarga dan karir itu nggak ini mungkin ya, saya karena saya bekerja, anak-anak udah besar ya. Nah, jadi saya tidak terlalu mengalami seperti kawan-kawan yang anak masih bayi, tidak ada pengasuh gitu kan.
Dan alhamdulillah rasanya saya mengalir saja begitu, nggak pernah ada kesusahan misalnya, oh anak saya nggak ada yang jaga, saya harus bolak-balik ke rumah karena ngurusin anak, nggak itu hikmah ibu cepat dapat jodoh tadi gitu ya. Jadi nggak sampai segitu saya kalau ini. Jadi ya nikmat saja, dan termasuk kita harus bersyukur begitu banyak orang-orang yang ingin menjadi ASN, begitu sulitnya sekarang untuk menjadi ASN, dan sekarang alhamdulillah kita sudah salah satu bagiannya, jadi kita harus syukuri itu. Oke Bu, nah kalau di Dinas Perindustrian Bu, apa bedanya dengan waktu Ibu dulu di Bapenda? Apakah tantangannya lebih keras nih untuk, karena ini kan berkaitan dengan industri UMKM gitu ya Bu? Boleh Bu? Ada dua hal yang berbeda. Kalau tantangan itu sebenarnya di dua dinas, karena saya hanya menyicip di dua dinas ini sama. Di Bapenda saya ditugaskan bagaimana menjaga stabilitas keuangan daerah, karena kasarnya tukang cari duitnya di kita kan. Jadi saya harus berpikir bebannya lebih besar ke kalau misalnya aduh uang kas daerah kita sudah tinggal sedikit, itu menjadi beban. Kalau saya waktu saya jadi kepala Bapenda, saya akan berpikir bagaimana caranya ini untuk mensehatkan ini keuangan kita. Itu yang harus kita pikirkan, kita jadi mencari langkah, membuat inovasi-inovasi sehingga pendapatan itu selalu tercapai. Itu yang sesuai target. Dan alhamdulillah selama saya 7 tahun itu tidak pernah 1 tahun pun tidak tercapai target. Pendapatan daerah dan pajak daerahnya khususnya itu selalu over target. Jadi itu memanglah sudah menjadi komitmen. Kalau pada zaman itu kita ada belanja juga, justru belanjanya cukup besar dengan karyawan yang cukup banyak, lebih kurang dengan honor itu hampir lebih kurang 700 lebih pegawai Bapenda yang harus di manage. Nah itu sesuatu yang mengasihkan juga sih sebenarnya kalau dinikmati. Memang kalau pekerjaannya ya capek lah ngurusin orang banyak. Kantor pelayanan yang pada saat saya itu ada 60 titik kantor pelayanan yang semua harus diurusin. Jadi itu perlu pemikiran yang ekstra, perlu tim yang solid untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Bapenda. Sekarang saya di Dinas Perindustrian, begitu saya masuk karena saya baru, saya belajar apa sih di Dinas Perindustrian. Ternyata itu sangat mengasihkan. Saya bisa mengedukasi masyarakat terhadap untuk keterampilan, untuk supaya dia bisa membantu ekonomi keluarga. Itu kan luar biasa, langsung ke masyarakat. Kemudian terkait dengan industri-industri, baik dia industri kecil, menengah dan besar juga kita menjadi urusan kita. Karena Dinas Perindustrian itu ada kewenangan untuk mengeluarkan pertek pada saat mereka mengajukan izin industri di wilayah Sumatera Selatan ini. Jadi kita juga harus tahu tentang industri itu, dan di sela-sela waktu saya berkunjung ke industri-industri besar juga. Jadi bukan hanya saya mengurusin industri kecil menengah, industri besar juga menjadi perhatian kita juga. Untuk perindustrian di Sumatera Selatan seperti apa Bu perkembangannya? Apakah jumlah yang kecil, menengah sampai yang besarnya kondisinya seperti apa Bu? Boleh. Jadi kita ketahui bahwa saat ini industri kecil menengah yang IKM-nya itu lebih kurang 17 ribuan yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Sumatera Selatan ini, dan terdiri dari berbagai macam industri. Yang paling banyak itu adalah pangan, ya itu. Kemudian diiringi dengan wastra, pakaian, baru yang lain-lain mengikuti yang kriya segala macam itu. Kemudian untuk industri besarnya sendiri itu lebih kurang 270 industri besar. Jadi industri besar itu investasi di 10M ke atas. Itu industri yang besar. Punya karyawan yang lumayan ke puluhan ke atas ya Bu ya. Kalau sudah 10M ke atas investasinya kan ya itu dikategorikan di industri besar. Dan mungkin ada yang mengejutkan. Salah satu industri pangan yang cukup ternama di Indonesia itu ternyata pabriknya itu ada di Sumatera Selatan, ada di Palembang, dan dia memenuhi kebutuhan untuk wilayah Sumbaksel, Jambi, Lampung, Bengkulu,
dan Sumatera Selatan sendiri. Ya mungkin kita sendiri nggak tahu. Oh, bubble juga. Oh. Iya, saya juga baru tahu. Oh, ternyata produksinya ada di sini. Iya, di antaranya. Iya. PR terbesar kita nih apa sih, Bu? Untuk di Sumatera Selatan, mungkin Bu sudah melihat ya peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Tantangan yang terbesar kita ini barangkali kalau saya boleh menceritakan di IKM sih, industri kecil menengahnya. Kita tahu kita terkena badai kemarin, badai COVID, itu Indonesia bisa bertahan, tidak seperti negara-negara besar yang hanya punya industri besar, mereka kolab kan, tutup industrinya, kemudian PHK di mana-mana. Nah, kita Indonesia bisa bertahan itu diantaranya itu karena IKM. Tetap bisa bertahan, perekonomian kita tetap terjaga, kemudian bahkan kita menemukan sistem pemasaran baru dengan itu kemarin kan online. Betul. Iya, kita bisa belanja dari rumah, sampai sekarang bisa belanja sayur, bisa manggil tukang urut dari rumah. Betul. Iya, bisa kita perempuan bisa mani-pedi di rumah, manggil kan, itu warisan dari COVID kemarin yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Nah, itu kita masih mengedukasi kawan-kawan, masih banyak, masih tidak semua dalam tanda kutip, masih banyak pelaku-pelaku IKM ini yang masih takut punya NPWP, katanya takut pajak, padahal kan untuk kena pajak itu kan ada aturan tersendiri dengan jumlah omset berapa baru dikenakan pajak kan. Untuk IKM jarang lah yang terkena pajak itu. Nah, sehingga dari situ kita masih mengedukasi mereka bahwa mereka wajib punya NPWP, karena untuk bisa naik kelas, kita misalnya kalau kita naik kelas, kalau kita tidak punya biaya, berarti kan kita harus pinjam. Kan KUR itu kan cukup banyak, hampir semua bank sekarang menawarkan menyediakan KUR. Itu syaratnya diantaranya itu adalah NPWP. Kemudian kalau kita mau jualan ke luar, misalnya barang kita diminati oleh orang luar negeri atau untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan retail, itu kan harus ada NPWP. Apalagi sekarang kan kalau pengadaan barang kan harus berapa persen, Bu, produk dalam negeri ya? Untuk ikut misalnya itu di TKDN saya sebagai ketua harian kebenaran untuk Provinsi Sumatera Selatan, ketua harian TKDN itu ex officio itu kepala dinas perindustrian. Jadi, nah di situ juga gimana kita mau ikut di e-katalog kalau kita NPWP saja tidak ada gitu kan. Tapi itu sudah kita edukasi, kemudian juga kita mengedukasi bagaimana untuk persaingan, kemasan harus bagus kan. Kalau kita dulu keripik ubi itu dari zaman saya kecil sudah ada keripik ubi yang digantung di kawat tanpa merek ya, tanpa merek, minyaknya kelihatan kan, minyaknya masih menetes-netes, itu kan dulu keripik ubi kita makan saja kan. Nah, tapi sekarang kalau kita mau bersaing, kalau dia masih begitu berarti ya dia sudah konsumsinya di warung gitu kan. Tapi kalau kita sudah mau bersaing, kita mau masuk ke supermarket, ke perusahaan retail lain, kita harus merubah kemasannya yang cantik, kemudian harus punya brand kan. Nah, itu yang perlu kita edukasi kepada kawan-kawan. Kemudian yang paling penting, kita jangan hanya melihat kuantitas, kualitas itu harus terjaga. Dari kita produksi, kita ini yang kadang susah itu pada saat kita memberikan sampel, kualitasnya cukup bagus. Begitu kita sudah memproduksi partai lebih besar, berubah. Nah, itu kan kadang-kadang mengecewakan konsumen. Nah, untuk itu yang perlu juga kita jaga supaya mereka tetap mempertahankan kualitas berapapun itu produksinya. Iya. Nah, untuk itu tadi Bu memberikan kesadaran kepada masyarakat pelaku UMKM, pelaku usaha ini tentang pengurusan NIB, NPWP, apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian. Nah, kita itu ada kantor pelayanan di Dinas Perindustrian yang sudah kita sosialisasikan. Silakan kawan-kawan yang kesulitan mengurus NIB tadi, termasuk NPWP, bagaimana cara mengurusnya, kemudian sertifikasi halal, SNI dan segala macam. Tapi itu kewenangan, kewenangan masing-masing. Tetapi kita mendampingi mereka sampai mereka mendapatkan izin yang mereka butuhkan di Dinas Perindustrian.
Di Dinas Perindustrian ada ada tersendiri tempat pelayanan. Dan juga kayaknya ada online-nya ya Bu ya? Itu yang online itu yang untuk mengisi ininya memang online melalui SOS tadi. Oh iya, jadi bisa daftar, bisa offline dan online ya jadinya ya Bu ya. Oke Bu, kalau melihat momen 17 Agustus ini ya Bu ya, mungkin ada semacam semangat apa yang Dinas Perindustrian tawarkan ya kepada pelaku usaha kita supaya yuk ini kita harus lebih seperti apa lagi Bu? Di momen 17-an Agustus ini kita mengajak komunitas IKM tadi, UMKM itu untuk ikut berlomba di kita di Dinas Perindustrian, yaitu salah satu bagaimana bahwa kita itu memang bersama mereka di 17-an pun kita tidak meninggalkan mereka, kita mengajak mereka untuk bersama-sama di Dinas Perindustrian untuk mengikuti beberapa lomba. Namun kalau cara kita untuk memotivasi para pelaku UKM itu, pelaku IKM dan UMKM itu sendiri, kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan mereka. Setiap ada pameran yang melibatkan mereka, kita fasilitasi mereka, kita ajak mereka, kalau mereka kesulitan mendaftar kita. Nah, kemarin beberapa bulan lalu ada salah satu pelaku IKM kita yang memang diundang untuk ikut salah satu pameran di Hong Kong. Kita itu sudah bekerja sama dengan salah satu bank di Sumatera Selatan, Bank Negara sih, untuk mengedukasi mereka bagaimana sih langkah-langkah yang harus diambil agar kita bisa ikut untuk pameran luar negeri gitu ya, termasuk kemarin kalau memang ada fasilitasi keuangan yang dibutuhkan, mereka bisa membantunya di sesi mana gitu kan, walaupun tidak seluruh, di sesi mana yang mereka bisa bantu gitu. Ya. Nah Bu, tadi saya ini pelaku-pelaku industri ini, apakah kebanyakan perempuan sudah mulai masuk ke dunia itu atau seperti apa Bu Ibu? Alhamdulillah, pada setiap kegiatan kita pada saat kita mengundang pelaku IKM dan UMKM itu, makanya saya bilang sering saya memberi pada saat saya menjadi narasumber, saya mohon maaf kepada kaum laki-laki, ternyata ini didominan oleh kaumku, saya bilang gitu kan. Jadi kita cukup bangga memang, berarti kan perempuan-perempuan di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan ini sudah berpikir bahwa mereka pun tidak hanya membuka sepetada, mereka sudah bisa melakukan suatu usaha yang membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi mereka bahkan perempuan-perempuan yang ada di sini saya lihat itu cukup inovatif, kemudian kreatif dan semangatnya yang luar biasa. Jadi di bidangnya ya, ada yang masak, menjahit dan segala macam itu. Bahkan ada yang harusnya bidang laki-laki juga masih ada perempuan juga, seperti bikin sepatu segala macam itu kan sebenarnya ini ternyata yang paling banyak itu perempuan. Ada kaum laki-laki, mungkin kalau dia 100 itu mungkin ada 5, 6 gitu laki-laki masih susah perempuan. Alhamdulillah. Hidup perempuan. Yang kita banggakan juga banyak juga yang masih muda-muda, yang masih belasan ibu muda gitu ya. Benar. Mompreneur kalau caranya sekarang. Iya, betul. Iya. Itu. Jadi ternyata ya Bu ya. Ternyata yang paling banyak itu jarang sekali yang sudah tua bahkan. Jadi kalau ada yang tua kita apresiasi, masih semangat. Iya, jadi mungkin karena perempuan itu kan lebih telaten ya Bu ya, itu yang detail. Multitasking yang pasti perempuan, dia bisa mengurus rumah tangga sambil memikirkan jualan apa nih sekarang nih yang kira-kira tren yang bisa laku gitu. Perempuan itu luar biasa sih. Iya. Oke Bu. Jadi memang dunia perindustrian ini memang sangat menarik ya Bu ya. Sepertinya Ibu Neng juga begitu semangat nih
sebagai Kepala Dinas Perindustrian dalam memajukan perindustrian di Sumatera Selatan. Nah, terakhir nih Bu, mungkin Ibu boleh berikan quote lagi kepada pemirsa Tribuners dimanapun berada tentang semangat 17 Agustus, kemudian untuk meraih industri yang semakin maju dan naik kelas tadi Bu. Silakan Bu. Untuk para pelaku industri kecil menengah terutama di wilayah Sumatera Selatan, jangan kita takut bersaing, jangan takut kita berinovasi. Silakan, apa yang menjadi pemikiran kalian yang kita kira-kira akan memberikan lebih baik lagi dari produk kita, silakan kita tuangkan. Dan silakan datang ke kantor Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Kita punya kantor pelayanan, boleh untuk meminta pendampingan atau edukasi lain tentang IKM itu sendiri. Dan saya berharap terususnya untuk perempuan-perempuan Sumatera Selatan, jangan kalah bersaing, jangan takut bersaing, dan jangan takut untuk mencoba. Iya, terima kasih Bu. Demikian para pemirsa Tribuners dimanapun berada, bincang-bincang kita di Women's Corner bersama Ibu Neng Muhaibah. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.